warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Kawardani dari kelas 11 angka 2. Pramuka Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak juga dianggap sudah berani membuka dunia lebar-lebar serta mandiri. Maka, bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penegak ialah berupa barisan yang terbuka, yakni bersaf dan satu lurus. Ada beberapa tingkatan dalam penegak loh. Yang pertama, penegak bantara. Yang kedua adalah penegak laksana. Selain itu, bagi pramuka penegak yang belum mendapatkan pengenal penegak bantara, disebut juga penegak tamu. Satuan terkecil pramuka penegak disebut juga sangga, yang idealnya terdiri dari 6 sampai 8 orang penegak. Sangga dipimpin salah seorang pemimpin sangga atau pinsa. Setiap 5 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, seorang sekretaris disebut krani, seorang bendahara yang disebut juga bangker, dan seorang pemangku adat. Setiap ambalan mempunyai nama-nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya. Pramuka penegak tidak hanya belajar dan berarti di sekolah atau di gugus depan saja, tetapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar dan berarti guna menambah wawasan yang lebih luas. Di antaranya, yang pertama adalah Dewan Kerja, yang kedua adalah Satuan Karya atau SAKA, yang ketiga adalah Satuan Komunitas atau SAKO, yang keempat adalah Satuan Tugas Pramuka Peduli, yang kelima adalah Satuan Kegiatan Protokol. Kode kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satyah atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Janji pramuka penegak disebut satya pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ainur Rohma. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Ambalan. Dewan Ambalan adalah suatu wadah pembinaan kepemimpinan yang terdiri dari para pramuka penegak yang sudah dilantik, yang bertugas untuk merencanakan, mengelola, dan menggerakkan kegiatan di Dewan Ambalan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan susunan struktur yang ada di Dewan Ambalan. Yang pertama yaitu ketua yang disebut pradana, yang kedua pemangku adat, yang ketiga kerani atau sekretaris, yang keempat banker atau bendahara, yang kelima staf-staf yang bekerja dalam anggota ambalan. Anggota ambalan mempunyai pusaka. Pusaka ambalan adalah benda yang boleh dipegang oleh orang-orang tertentu, yaitu pemangku adat atau pemimpin, yaitu pradana. Kemudian, ambalan memiliki 5 sangga. Yang pertama, sangga perintis. Yang kedua, sangga pencoba. Yang ketiga, sangga penegas. Yang keempat, sangga pendobrak. Yang kelima, sangga pelaksana. Berikut adalah penjelasan dari sangga perintis. Sangga perintis dimulai dari peristiwa sebelum tahun 1908, yaitu saat dimana bangsa Indonesia masih dalam masa penjajahan. Dan bangsa Indonesia mulai merintis dan menyatukan kekuatan untuk berjuang melawan para penjajah. Hiasan warna merah, putih, kuning, dan hitam. Hiasan gambar yaitu keris yang dilingkari oleh rantai. Perintis juga mengandung kiasan keperintisan orang yang memulai mengerjakan suatu pelopor atau menjadi pembuka. Tugasnya yaitu mengeluarkan ide-ide atau mengandung pengertian perintisan atau pelopor dalam kebaikan. Kedua, sangga pencoba. Sangga pencoba diambil dari peristiwa berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pada tanggal ini telah terjadi peristiwa kebangkitan nasional di mana bangkitnya semangat persatuan dan kesatuan.
dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi nasionalisme yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan 350 tahun sebelumnya. Hiasan warna merah, putih, hitam, hiasan gambar, kaos, jangka, kamera, dan penggaris. Pencoba mengandung kiasan keberanian dalam mencoba segala sesuatu yang positif. Tugasnya yaitu merealisasikan atau mencoba ide-ide dari Sangga Perintis mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Yang ketiga, Sangga Pendobrak. Sangga Pendobrak diambil untuk mengingat kita akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang baik dengan kekuatan fisik maupun dengan kekuatan mental yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena berkat perjuangan para pahlawan inilah kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Pendobrak mengandung kiasan keberanian dalam mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Hiasan warna yaitu merah, kuning, hitam. Hiasan gambar rumput yang diikat lalu didobrak atau ditusuk oleh tombak. Tugasnya yaitu memecahkan masalah yang muncul atau mengandung pengertian keberanian, mengemukakan kebenaran, dan melawan kemungkaran. Keempat, Sangga Penegas. Sangga Penegas diambil dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1928, yakni peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober saat Kongres Pemuda II. Pada saat inilah bangsa Indonesia mulai menyatukan para pemuda di seluruh daerah di Indonesia untuk berjuang dan berdiri dari ketertindasan. Hiasan warna hitam, kuning, dan putih. Hiasan gambar palu atau martil. Penegas mengandung kiasan kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Tugasnya yaitu menegaskan ide-ide dari Sangga Perintis atau mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Yang terakhir yaitu Sangga Pelaksana. Sangga Pelaksana mengingatkan kita pada peristiwa setelah tahun 1945 hingga sekarang, saat Indonesia masuk pada masa pembangunan. Sangga ini juga mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan, agar perjuangan para pahlawan tidak disia-siakan. Hiasan warna hijau, putih, hitam, dan kuning. Hiasan gambar, palu atau martil, rencong yang diikat dengan wadahnya. Pelaksana mengandung kiasan keberanian melaksanakan sesuatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Tugasnya yaitu melaksanakan ide-ide yang telah disepakati oleh seluruh sangga, atau mengandung pengertian keberanian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan Dewan Ambalan. Fungsi dari Dewan Ambalan adalah sebagai wahana mengemukakan pendapat dan memberikan gagasan dalam membangun gerakan pramuka tingkat gugus depan. Sedangkan dengan peran yaitu memiliki peran penting dalam pengelolaan pramuka penegak di tingkat gugus depan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.